Saya langsung saja Pak Yai, apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia ini, semua yang disebut Habib, yang disebut Habaib, itu putus? Dalam kitab Sulam Taufik, itu adalah, mohon maaf, sarahnya, yaitu Mirqatus Suhudi Tasdik, Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid. Berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah Sayyid. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'alawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'alawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram, la ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile sira dalilen di dan untuk mengadakan halaqah. Halaqah itu ngaji Bapak, halaqah nasab Ba'alwi, ngaji nasabnya Ba'alwi yang sudah terbukti secara ilmiah dari 3 perspektif, semuanya batal. Dari perspektif nasab batal, dari perspektif sejarah batal, dari perspektif DNA batal, tambah lagi dari perspektif akhlak jauh panggang daripada api. Coba lihat kita wajah-wajah mereka, hal nara fi wujuhihim nuran nubuwah, la, wajahnya menakutkan, ngancem-ngancem, marah-marah. Kita tidak melihat dari wajah-wajah mereka wajah teduh Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama-ulama kita yang turunal ummata bi'ainir rahmah, melihat umat dengan mata kasih sayang. Wa nahnu la nara min wujuhihim wa min a'yunihim nadharar rahmati lil ummah. Kemudian bantahan-bantahan sudah dilontarkan, tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA, tidak relevan dan tidak linier akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih mereka menggunakan dalil para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab, husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dzon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudzon sudah tidak bisa, la ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh, salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil suhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang sudah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedengar bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya nggak tahu, nggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah suhrah dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka suhrah istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya.
kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya bapak si fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan suhra wal istifadah gugur. Yang ketiga, ada yang berpatokan membela nasab Ba'lawi karena taklid kepada Ibnu Hajar, kepada siapa lagi kemarin, Murtadha Az-Zabidi. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtadha Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtadha Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtadha Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtadha Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim, Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam Khazanah Sadah Al-Wafaiyah ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti. Abdul Mu'tinya itu katanya menyalin dari Murtadha Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak. Yakin, seyakin-yakinnya. Algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, orang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahun yang 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah? Mustahil. Lalu karena dia bingung, di dalam mukaddimahnya dikatakan dia wafat 199, di jilidnya ditulis 400 Hijriah. Bingung itu orang. Jadi ngebohong, tapi juga dia bingung. Akhirnya ngacak itu kitab. Maka kitab Abnaul Imam yang sekarang sedang pegang oleh Pak Muhdor itu sambil marah-marah, Imad Dajjal. Saya dibilang Dajjal. Dajjal itu matanya 1, saya matanya 2. Dajjal tidak suka sholat, saya suka sholat. Dajjal tidak punya pondok, saya punya pondok. Dajjal itu tidak jadi LBM PBNU, saya LBM PBNU. Dajjal itu tidak punya organisasi namanya Rabita Mahid Islamiyah, saya ketua RMI PWNU Banten. Dajjal tidak bisa berfatwa atas nama agama, saya ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Masa sebagai Dajjal? Ini kitab abad keempat, ini kitab abad keempat. Marah-marah, wis luar biasa. Malahnya takut saya ngeliat wajahnya, kan bukan wajah Arab dia, man. Wajah mana kali kan? Takut amat kita, saya anak kecil takut sama dia. Nah, ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Imam, ini ketinggalan kereta, Pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi akrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar. Abdullah nggak ada ditambahin sendiri, tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air, itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu, sah. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi, suhrah wal istifadah, ya, itu sudah terbantahkan. Di annan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Kemudian pakai dalil taklid tadi tuh, kita ngomong taklid udah.
Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li'anna taklida ba'da dhuhuril hujjati haram. At-taklid ba'da dhuhuril hujjati haram. La siyama lil ulama'il ladzina yastati'una al-istidlal. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram, haram, haram. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fasamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan fasamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab, mereka pakai kaidah-kaidah. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau anda yang datang kemari? Nggak mau, maunya pakai video aja. Pakai video kemarin. Dalilnya apa? Dikirain dari Iran datang ke Indonesia ngelawan santri Indonesia itu pakai dalil. Tidak, dalilnya sudah ketinggalan zaman. Satu, dia dalilnya surah istifadah. Yang kedua adalah adamu dzikri la yadullu ala adamul wujud. Tidak disebutkan katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah. Adamul al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil, itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid itu memang tidak ada sebagai anaknya Ahmad. Pakai apa lagi itu saya mati rojai dalilnya? Oh katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah Ahmadnya ditulis. Anak Ahmad yang lain Muhammad, Ali, Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu nggak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena Ubaid ini memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak kalian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Weh bisa bayar anak wayuan ya? Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Nggak ada. Bisa aja gawe-gawe. Buktinya kiai-kiai gening kene kakek sing ora duwe rabine roro pada pejiri-pejiri. Pejitet-pejitet rabine siji-siji kabeh. Kecuali ilaman fi qalbihi syaja'ah. Baru berani punya istri 2, betul nggak? Kiai Ainun berapa? 1 kan? Itu minal khaifin. Kiai Ainun minal khaifi. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Apalagi dalil-dalilnya itu lah sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur, ini para kabib-kabib di Indonesia, namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 895 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fi Lubsil Hirqah, apa itu? Al-Burqatul Musyiqah aja lah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Benar enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa, Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham, Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Aun, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, nasab Ba'lawi mengatakan, "Hei, Imad Dajjal, Imad pemecah belah umat. Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab," katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curus cari sendiri, kata saya. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal.
Husain Al-Hadal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Hadal. Rumel Abbas ngakunya Al-Hadal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Hadal. Saya ini Al-Hadal ya, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Hadal. Sekarang pun Al-Hadal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram, la ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalil sila dalil endi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Syekh Hasyim Asy'ari juga dulu katanya tidak membatalkan nasab Ba'lawi. Apakah Mbah Hasim itu ketika tidak membatalkan nasab Ba'lawi dia mengisbat? Tidak ada, bos. Mbah Hasim mengisbat Ba'lawi itu tidak ada. Kalau tidak ada katanya yang membatalkan berarti mengisbat, tidak bisa. Orang ketika dia sakit diem, as-sakit itu la yunsabu ilaihi qaulun, la yunsabu ila sakiti qaulun. Kaidahnya ada juga saya di Qaidah Ushul Fiqh. Tidak dinisbatkan pada orang diam itu satu pendapat. La yunsabu lisakiti qaulun. Tidaklah bisa orang diam itu dikatakan setuju, nggak bisa. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diam terhadap nasab Ba'lawi tidak bisa dikatakan Mbah Hasyim itu mengisbat. Enti siki satu kalimat dalam kitab Mbah Hasyim banyak mengarang kitab. Mana satu saja Mbah Hasyim mengatakan wa nasabu Ba'lawi sahihun bi annahum min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isbat. Tidak ada, bos. Syekh Nawawi Al-Bantani Banten asli, nggak kayak Imad, katanya Imad Banten palsu. Syekh Nawawi sama saya itu sepupu jauh, bos. Kami dan Syekh Nawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang apa Banten palsu, Syekh Nawawi asli karena dianggap mengisbat dia? Nggak bisa begitu. Mana dalilnya? Ini katanya dalam kitab Uqudul Lujen, bahwa dikatakan dalam kitab Uqudul Lujen fi syarhi huquqiz zawjain, Syekh Nawawi mengatakan nih, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kan ada matan tuh ngomong gitu. Kemudian Al-Habib ini sama Syekh Nawawi diterangkan bahwa Al-Habib inda ba'dihim min dzurriyyatin Nabi, ismun li dzurriyyatin Nabi aw ma fi ma'nahu, saya lupa. Pokoknya kata Syekh Nawawi, Habib itu adalah panggilan menurut sebagian orang sebagai keturunan Nabi. Sedangkan orang yang banyak mayoritas mengatakan turunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu namanya al-ikhbar bi bi tahdidil Habib lal isbat bi qaunihi min dzurriyyatin Nabi. Itu adalah namanya memberitakan, maknanya Habib, bukan sedang mengisbat bahwa Habib itu keturunan Nabi, tidak ada. Sering itu Rumel Abbas ngomong-ngomong tentang Mbah Mun. Saya meneliti ini demi menyenangkan hati guru kami Mbah Mun yang sangat mencintai dan mengisbat Ba'lawi. Bos Rumel, mana dalilnya Mbah Mun mengisbat Ba'lawi sebagai turunan Nabi? Kalau saya punya dalil Mbah Mun itu hanya mengisbat Wali Songo sebagai turunan Nabi. Mana dalilnya? Ini videonya. Mbah Mun ada masih di videonya di YouTube. Coba cari Mbah Mun mengisbat Sunan Kudus. Kata Mbah Mun Sunan Kudus itu Sayyid, turunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana video yang mengatakan Mbah Mun mengisbat Ba'lawi Habib sebagai turunan Nabi? Enggak bisa itu Rumel Abbas menyampaikan itu. Jawabnya apa? Kalau pengen tahu jangan lihat di YouTube dong, datang tanyakan sama keluarganya. Keluarganya itu bukan Mbah Mun. Yang Anda katakan itu Mbah Mun. Tapi Gus Najih juga mengisbat. Gus Najih sudah saya jawab dan dalilnya semuanya salah. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi dengan Gus Najih atau murid-muridnya. Kalau misalnya ada yang merasa kami punya dalil tentang itu, tidak apa-apa. Wong ini mah forum diskusi kok. Ini kan ilmiah. Ilmiah itu bisa didiskusikan. Jadi sopo bae yang merasa punya dalil boleh, tapi jangan marah-marah. Itu punya dalil marah-marah itu Ba'lawi. Dibilang dajjal lah saya, dibilang pemecah belah umat. Itu ada satu orang bikin buku namanya Idrus Al-Mashhur. Baru semalam itu ada teman mengirimkan PDF Idrus Al-Mashhur, tapi kelihatannya Idrus Al-Mashhur ini nggak bisa baca kitab. Jadi dia hanya membaca daripada rangkuman-rangkuman tulisan Rumel Abbas. Dia bikin
kitab sebuah buku bahasa Indonesia yang pertama saya lihat itu adalah masadir. Setiap jawaban-jawaban dari pendukung Ba'lawi yang saya lihat masadir, hal kana fihi dalilun qabla al-qarni at-tasi'. Apakah di situ ada dalil sebelum abad 9? La yakunu fi hadzal kitabi dalilun ala ittisali nasabi Ba'lawi bidalilin ma qabla al-qarni at-tasi' minal hijri. La yakunu. Tidak ada dalil satupun dalam kitab itu yang menggunakan kitab sebelum abad 9 kecuali Abnaul Imam tadi. Abnaul Imam yang palsu tadi semuanya pakai itu. Dan kalau saya tidak mengetahui bahwa itu palsu, mungkin sampai kiamat itu orang pakai dalil itu. Dalil dengan kitab palsu. Bisa gati-gati mangkari cakal besalah siji digawan ning tes DNA ya. Jadi ada dokter, satu dokter taruh di Istora Senayan. Orang suruh kumpul banyak, satu Ba'lawi yang masih ngaku turunan Nabi di tes DNA, di shopping bareng-bareng, ditungguin hasilnya. Dan tidak boleh bohong, dokter kalau bohong tembak dokternya itu. Misalnya dokternya ini mau ngerekayasa supaya terbukti bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi, misalnya dia pendukung saya, nggak bisa. Dia harus ditembak langsung. Begitu pula kalau dia ini pendukung Ba'lawi, dokternya terbukti, harus ditembak. Jadi benar-benar dokternya 9 dokter. Kemudian masing-masing jadi saksi, polisinya siap begini nih pakai bedil. Tidak boleh ada yang bohong. Jadi nanti bersaksi 9. Hasilnya kan keluar tuh di mesin namanya. Teneng G. G itu artinya bukan turunan Nabi dan bukan orang Arab. Karena kalau turunan Nabi itu hasilnya J. Kalau G itu bukan turunan Nabi garis laki. Mereka ngakunya turunan Nabi garis laki. Sudah 180 orang yang tes DNA hasilnya G semua. Jangankan dia turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Mereka nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab itu. Yang ada haram, tes DNA haram. Pemerintah harus melarang orang untuk tes DNA. Ini gimana jadinya orang itu maslahat kok adanya tes DNA, ngaku-ngaku turunan Nabi kan harus dites. Ini katanya tesnya haram. Lah gimana? Orang mau masuk perguruan tinggi kan harus dites supaya siapa yang layak, siapa yang tidak. Ini tesnya haram. Harus husnudon saya bisa, maka saya harus masuk ke universitas. Enggak bisa begitu, Pak. Semua ada prosedurnya. Zaman sekarang aku turunan Nabi harus sesuai dengan data, harus sesuai dengan dokumen. Mana dokumen sejarahnya kamu, leluhurnya? Ini kitab Tahdhibul Ansab, ini kitab Al-Mazdi, ini Muntaqilatul Talibiyah, ini Syajarah Mubarakah abad ke-6, ini Al-Asili, ini Al-Fahri, ini As-Sabatul Musan, ini Umdatul Talib, ini An-Nafah Al-Ambariyah, ini Tuhfatul Talib. Semuanya harus ada. Kitab nasab itu sudah ditulis sejak abad ke-4, Pak. Turunan Nabi itu abad ke-4 itu mulai menyebar di seluruh wilayah Arab, turunan Nabi itu, dan semuanya nulis kitab. Toba-toba itu abad kedua sudah nulis, tapi cuma anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setiap masa kemudian ditulis siapa anaknya, jadi nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong orang ngaku-ngaku turunan Nabi sesuai tidak dengan data. Kenapa itu Wali Songo yang dari Genggong mendapat syahadah nasab itu dari Maroko, dari luar negeri? Ya karena ketika ditelusuri Wali Songo ada datanya di luar negerinya. Mereka ini Ba'lawi di luar negeri nggak ada yang mengisbat dewek di Jakarta. Wali Songo sudah terbukti oleh para nakib internasional. Walaupun kalau saya itu nggak terlalu percaya sama nakib. Saya percayanya sama data. Itu saya Mahdi Rojai itu kan sebagian dari nakib itu, dari keluarga dia Ar-Rojai. Tetapi saya nggak percayanya sama data. Nggak usah isbat ini soh itu Nabi, mana datanya? Datanya kumaha ditetapkan, diisbatkan, bohong sia, neraka urusan sia eta. Ngisbat jelma anu lain turunan Nabi jadi turunan Nabi, eta hukumna haram, hukumna bohong. Wa qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghai, kata Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani di dalam tafsir Munir, ay qad tamayyazal haqqu minal batil. Teman-teman nerima beda apa yang hak minal batil daripada yang batil. Qad tamayyaza, qad tabayyana rusdu ay qad tamayyaza al haqqu minal ghai ay minal batil. Bimada tamayyaza? Bidalaila wa barahina, dengan dalil-dalil dan burhan-burhan. Tidak bisa orang pengen dihusnudoni sebagai orang soleh tapi nggak pernah sholat. Zaman sekarang kan banyak yang pengen diaku wali tapi sholat tidak ikut. Orang pengen diakunya wali, dia bangun masjid sengaja tapi malas sholat. Kenapa dia pengen diaku wali? Supaya kalau misalnya nggak sholat
bangun masjid kan itu jadi alibi. Masa iya dia nggak sholat? Dia kan bangun masjid, tapi nggak pernah dia sholat di masjid yang dia bangun. Dia sholatnya nggak kelihatan di Mekah. Jumat ayah, Jumat tidak ada sholat di masjid yang dia bangun sendiri. Jangan macam-macam. Dia nggak mungkin tidak sholat. Dia bangun masjid, kasihan sama masyarakat. Berarti dia itu juga sholat, tapi sholatnya nggak ketahuan orang di Mekah. Mekah jeung Indonesia eta beda 4 jam. Bener lain. 4 jam lamun di dia eta waktu Jumat atau di Mekah mata acan. Di Mekah mangke 4 jam deui karak sholat Jumat. Atau sholat heula di dia sholat Jumat, engke sholat Jumat deui di Mekah. Pan waktu di dia sholat Jumat eta encan sholat Jumat di ditu mah di Mekah mah. Bener lain. Ieu angkuk-angkuk ngerti teu? Ngerti ora je. Angkuk-angkukan bae belagu. Ari orang ngerti ngomong. Aing mah bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda ya. Kitu di Banten, Banten eta bahasana Jawa aya, bahasa Sunda ge aya. Nah, abdi eta kampungna bahasa Jawa, tapi sebelahna geus ngomong Sunda. Jadi sekarang ini bapak-bapak sudah sulit. La sabila lahum illa ayyadda'u bi annahum laisu min dzurriyyati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La sabila lahum. La sabila lahum. Liddi'a bi annahum min dzurriyyati nabi. La sabila lahum. Tidak ada jalan lain kecuali mulai belajar beradaptasi. Oke dah, kita jangan marah-marah lagi. Udah, yang mau percaya saya silahkan, yang nggak percaya juga silahkan. Yang mau ceramah saya bukan turunan Nabi mangga, mudah-mudahan aingnya turunan Nabi. Bis kitu jangan katanya itu Imam Dajjal mau ceramah kita halang pemecah belah umat. Lain pemecah belah umat, aing lain. Saya datang mau ngasih tahu masyarakat, saudara-saudara saya orang Nusantara yang selama ini banyak dimanfaatin oleh orang seperti Anda yang mengaku keturunan Nabi. Karena Anda bukan turunan Nabi, kami ini orang Nusantara sangat mencintai Nabi dan keturunannya. Sementara Anda ngukunya cucu Nabi. Lah orang-orang kita pribumi pasti ngormatin Anda. Jangankan hartanya, istrinya dicerai diberi nama si orang yang ngaku turunan Nabi. Betul apa enggak? Nah sekarang saya Imaduddin Usman Al-Bantani tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Tugas saya kasih tahu saudara saya, jangan diakui dia sebagai turunan Nabi. Anggap aja dia manusia, hormatin aja sekedarnya, karena dia bukan turunan Nabi. Karena kalau dia ngaku-ngaku turunan Nabi, dari pengakuannya ini dia bisa manfaatkan saudara-saudara saya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tugas saya yang sudah tahu, haram mendiamkan Anda mengaku cucu Nabi di hadapan saudara-saudaraku bangsa Indonesia. Kecuali Anda bisa membuktikan. Mana dalil Anda? Mana kitab Anda? Mana tes DNA Anda? Sini bawa tes DNA-nya. Haram, tes DNA ulah. Ulah haram. Wajib. Tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Apa dalilnya? Ates DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Dari mana itu dalilnya? Aya pokoknya husnudon. Pula nanya-nanya dalil deui. Pokoknya itu dalil. Dia juga enggak ada kitabnya kok. Apa katanya masa bahasa Arab ada ates DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Kitab apa itu? Pokoknya aya rahasia eta mah. Itu mungkin sementara, nanti kita kembangkan di dalam dialog. Terima kasih Gus. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan paparan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Adapun kita semua menganggap yang hadir di sini satu adalah kita yang sepakat dengan kajian beliau. Yang kedua, kita yang memilih netral, sementara diam terhadap kajian beliau. Yang kedua, mungkin kita masih pro Ba'alwi dan masih menganggapnya sebagai dzurriyyat Nabi. Daripada keluar-keluar di medsos, apalagi menghakimi yang bukan-bukan, alangkah baiknya kita bermusyawarah di sini, berdialog dengan santai. Apa unek-uneknya silahkan disampaikan, kita akan ngobrol dan saya akan pandu. Saya ini bukan moderator resmi, moderator dadakan Pak. Karena tadi diminta dengan Gus, ya adalah dadakan, tidak apa-apa. Jadi kita buat santai, kita buka termin yang pertama dengan 3 penanya. Boleh bertanya dan boleh mengemukakan pendapat, asal jangan panjang lebar, biar gantian. Monggo. Tengah dulu ya Gus. Kemudian sebelah kiri satu lagi. Nah 3 ya, sudah 3. Monggo, sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat sekalian yang kami muliakan, teristimewa kepada beliau Bapak Kiai Imaduddin. Perkenalkan, nama saya Bapak Imam Arba'in. Saya alhamdulillah oleh beliau Bapak Kiai Haji Ainun Siha dipercaya sebagai salah satu asatid yang membaca kitab kuning di Miftahul Jannah ini sekemampuan saya. Cuman begini Bapak Kiai, mohon maaf,
Pondok kita ini kan fokusnya ke Al-Quran, sehingga untuk kitab kuning yang kita kaji biasanya yang kecil-kecil saja. Itu pun kadang katamnya ngoyo, mohon maaf terkadang. Begini Pak Kiai, dan kebetulan salah satu kitab yang sekarang saya kaji dengan santri-santri ya, itu adalah kitab Sulam Taufik. Kemarin juga kami bahas bersama dengan anak-anak. Jadi inti pertanyaan kami langsung saja ke poin. Dalam kitab Sulam Taufik itu adalah, mohon maaf, sarahnya yaitu Mirqatus Suhudi Tasdik, Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid ya. Beliau berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah Sayyid. Itu kami temukan kemarin di kitab Sulam Taufik. Berarti kan di situ dapat kita ambil kepahaman bahwasanya beliau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang notabene itu adalah Ba'alawi termasuk keturunan Rasul, karena Sayyid itu kan istilah untuk keturunan Rasul yang masyhur di luar Indonesia. Berarti bisa enggak kalau itu kepahaman itu kita tarik lagi dengan beliau mengatakan bahwa pengarang kitab Sulam Taufik dengan istilah Sayyid dan nyata-nyata itu dari Ba'alawi, bisa enggak kita ambil kepahaman berarti beliau juga mengakui kalau Ba'alawi itu adalah Sayyid atau sah sebagai keturunan Nabi. Seandainya itu bisa, bagaimana seandainya ada orang mengatakan, Pak Yai, hanya seandainya orang Mbah Yai Nawawi saja mengiktiraf atau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu Ba'alawi itu adalah Sayyid, mengapa Bapak Kiai kok tidak mengakui ya? Mungkin sementara itu saja yang dapat kami pertanyakan, mungkin yang lain juga masih ada yang mau tanya. Sekian itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suwun nggih. Pak Ustadz Imam Arba'in, moga selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Niki cuman mau bertanya. Asmane. Oke. Asma kula Ahmad Nabil Mubarak, alamat dari Kauman Kota Gajah, Lampung Tengah, Sanding Pom. Niki kalau mau bertanya tentang beliau itu tadi memardutkan atau ibarat nasab Ba'alawi itu mardudun layuk balu lah kasarannya ngoten. Coba berikan metode bagaimana beliau bisa memardutkan nasab tersebut kalau beliau membantah tentang cara istifadah. Cukup sekian, akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya taatimi, Bapak Yai Imaduddin. Mohon izin Pak Yai, pertanyaan saya mewakili, nama saya Sukalam, Sukalam, Pak. Sukalam. Saya dari Mekar Mulya, ujung selatan Kecamatan Sekampung. Saya orang Udik, Pak Yai, saya orang kampung. Ini pertanyaan saya adalah mewakili masyarakat awam. Jadi pertanyaan saya langsung saja Pak Yai. Yang pertama, tadi kami selalu mengikuti apa yang disampaikan Pak Yai tentang putusnya keluarga habaib. Mohon sedikit, kalau penjelasan insya Allah kami tadi sudah jelas tentang putusnya keluarga habaib. Nah, apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia ini, semua yang disebut habib, yang disebut habaib itu putus? Jadi kami masyarakat awam pada umumnya bisa menyikapi, dan saya pun bisa menyampaikan tentang hal ini kepada halayak. Karena bagi orang awam itu tidak paham dengan yang namanya kitab ini, kitab itu, dan sebagainya. Dan pemahaman di masyarakat awam itu bermacam-macam ketika mendengar sesuatu yang itu memang tidak tercover dengan nalar yang melalui kitab-kitab, Pak Yai. Itu yang pertama. Yang kedua, seumpama Pak Yai, saya ini punya teman seorang habib. Nah, karena kami sudah tahu, saya sudah tahu bahwa keluarga habaib ini putus dari keturunan Nabi. Terus saya umpama panggilan, saya memanggil teman saya ini, saya ganti Pak Yai. Enggak habib lagi saya manggilnya. Umpamanya Sukro atau Syakro, mau kemana, enggak habib lagi. Nah, saya ini menanggung, kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya Pak ya, di media-media sosial. Nah, apakah saya ini menanggung dosa karena dikira mereka saya tidak menghargai habib, padahal sudah putus? Nah itu. Nah, panggilan ini harus seperti apa Pak? Mungkin pertanyaan ini lucu ya Pak ya, sederhana, tapi mungkin ada implementasinya terhadap halayak rame. Ya Pak ya. Nah, gitu aja Pak Yai. Ada kurang lebih semuanya saja, mohon maaf. Sairi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama
jika ada yang mengatakan Syekh Nawawi saja mengiktiraf nasab Ba'alwi, kok Yai Ibaduddin Usman membatalkan? Apakah benar beliau mengiktiraf ini sama dengan mengisbat? Pertanyaan kedua dari Gus Ahmad Mubarak, tengahnya tadi saya lupa nulisnya. Apa metodologi Yai Imad dalam menetapkan bahwasanya nasab Ba'alwi mardud? Kemudian yang ketiga, apakah semua Habib se-Indonesia ini benar terputus bukan zuriat Nabi? Dan kalau memang bukan, apa harus ganti panggilan? Begitu. Monggo silakan. Terima kasih. Pertama dari Kang Imam Faqih ya, Imam Arba'in. Di dalam Sulamut Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid ya. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan li annal isbat yahtaju ila dalilin wa illa fa husnudzon. Jadi sebuah kalimat itu baik ngomong Sayyid, Syarif, Habib itu di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzon. Kalau tidak, itu namanya husnudzon. Wa Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi allati qara'naha la ya'ti bi dalilil isbati bil marrah. La ya'ti Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi bi dalaila wa barahina haula isbati Ba'lawi. La yakunu dalilun wahidun. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam masalah mengisbat Ba'lawi ini, tidak ada dalilnya. Cuma itu masuknya mimbabi husnidzon. Wal qa'idatu taqulu bi anna dhannal bayyina khata'uh la ibrata. Kalau sebuah dhon itu sudah jelas salahnya, itu tidak dihitung. Walau kharaja min waliyin. Walau kharaja min waliyin. Makanya di dalam Islam itu agama dalil. Nahnu ashabud dalili haitsu ma yakunu dalilun wahidun qabilna wa illa radadna. Kalau ada dalil kita terima, kalau tidak ada dalil kita tidak terima, siapapun itu. Makanya kasyaf tidak bisa menjadi dalil. Misalnya ada waliullah ngomong, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu besok. Tidak bisa, tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena itu jalannya husnudzon, bahwa benar dia itu bertemu Rasul. Husnudzon saja, ya kan? Husnudzon, karena ada dalil hadis, siapa orang yang bermimpi bertemu Nabi maka dia sama dengan bertemu Nabi. Tidak mungkin Nabi itu ditemukan dalam mimpi, bukan. Itu masuknya dalam ilmunya itu masih husnudzon, masih dzon gitu. Maka ketika Syekh Nawawi mengatakan As-Sayyid, itu belum tentu mengisbat. Lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, kitab Nasab. Lihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kalimat Sayyid dan Syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan qarinah dan dalil yang ada. Kalau misalnya ada qarinahnya, apa qarinahnya? Kalimat wahada isbatun minni li Ba'lawi, itu isbat. Dalilnya ada enggak? Kadang-kadang orang mengisbat enggak ada dalilnya, kayak Syekh Mahdi Roja itu. Walaupun mengisbat kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita menemukan dalilnya, kita muridnya yang menetapkan ini, misalnya guru kita, tetap kita enggak boleh terima. Li'anna taqlida ba'da dhuhuril hujjati haram walau li syekhina. Ini hukum Islamnya begitu, kaidahnya dalam hukum Islam itu. Ini guru kita menetapkan, kata guru kita yang namanya 5 tambah 5 itu 15. Guru kita ngomong begitu. Kemudian kita pengen muayana, kita ambil jeruk 5 tuh 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5, kita kumpulin, dihitung sama kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 tambah 5 itu 10, bukan 15. Walau yang ngomong guru kita, kita mau nurut guru kita apa kita nurut sesuai hitungan kita? Sesuai hitungan kita, karena kita yakin ini yang benar. Siapa aja yang ngomong selain sahibah hadal qabri? Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Qala Malik kullu ahadin kullu qaulin yuraddu wa yuqbalu illa sahibah hadal qabri. Setiap orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali sahibah hadal qabri man huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li annahu la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. La yantiqu anil hawa illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Hanya Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah turunan Ibrahim. Walaupun enggak ada dalilnya, udah kita terima Rasulullah kok.
Al-Quran mengatakan ala millati abikum Ibrahim. Berdasarkan agama orang tua kalian, leluhur kalian namanya Ibrahim. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad dan orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Dalilnya mana? Manuskripnya mana? Bagi kita orang Islam gak penting, karena sudah Al-Quran yang ngomong. Nabi Ibrahim sudah ngomong abina Ibrahim. Al-Quran sudah ngomong ala millati abikum Ibrahim. Sudah tidak ada lagi perdebatan. Nabi sudah ngomong, Al-Quran sudah ngomong. Tapi kalau Ubed ini nggak ada di Al-Qurannya, Pak. Nasab Ba'lawi ini nggak ada di hadisnya. Yang ngomong Ali As-Sakran. Syekh Nawawi ini namanya qaulun muhtamilun. Bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari dalil aja. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi. Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi. Bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Adapun kalimat sayyid itu la yadullu alal isbat. Lihat di dalam ilmu nasab. Seperti kitab Rasail fi ilmil ansab, muqaddimah fil nasab, setiap lafaz sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan. Itu yang pertama. Nanti bisa dibantah atau bisa ditambahin oleh penanya. Yang kedua, mardudun la yuqbalu, itu bagaimana thariqahnya? Ya sudah ada. Silakan baca di dalam kitab itu. Rasail fi ilmil ansab, muqaddimah fi ilmil ansab. Itu tentang ilmu nasab secara diroyah. Bagaimana cara kita mengisbat? Mengisbat itu pertama ya harus dengan kutubun nasabin, riq'ah. Kutubun nasabin itu riq'atun nasabin itu kitab-kitab nasab. Kitab nasab ada enggak? Oh ada katanya ini kitab nasab namanya Tuhfatut Talib. Bahwa Alwi adalah anak Ubed anaknya Ahmad. Abad berapa? Abad 10. Ya abad 10. Karena mereka ngakunya abad 9 kok. Coba abad yang sebelum abad 9 ada enggak kitab nasab yang mengisbat bahwa Alwi ini anaknya Ubed? Tidak ada, Pak. Dari mulai kitab abad keempat Siri Silsilatul Alawiyah, Tahdhibul Ansab, abad kelima Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, ini abad kelima semua. Tidak ada yang mengisbat Ubed sebagai anak Ahmad. Di abad ke-6 Syajarah Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Al-Asili, kitab Al-Fakhri, kitab As-Sabatul Musan di abad 7-8 tidak ada yang mengisbat. Baru nanti di abad 9 mereka bikin kitab. Disinilah mereka mulai ngaku setelah 550 tahun dari kematian orang yang diaku. Orang yang diaku itu 345 Hijriah. Mereka baru nulis mereka keturunan dia 550 tahun setelahnya, yaitu tahun 895 Hijriah. Hada yadullu bil qat'i ala annahu minal kidbi waz-zur. Ini adalah kedustaan dan pemalsuan saja. Yang ketiga, bagaimana? Apakah seluruh Habib di Indonesia ini putus? Habib di Indonesia ini yang dipanggil Habib itu mayoritas adalah turunan Alwi bin Ubed. Ubednya katanya anak Ahmad yang tidak terkonfirmasi itu. Al-Attas bin Yahya bin Semit bin Syihab, As-Segab, Ba'bud, Aidid, Berakbah dan sebagainya. Semuanya itu bukan turunan Nabi. Semuanya itu Ba'alwi, orang yang ngaku turunan Nabi pada abad 9. Tetapi ada beberapa klan keluarga keturunan Nabi asli yang diisbat oleh Rabita Alawiyah dari Yaman. Karena di sini mereka sedikit, ada 1-2. Ada yang diisbat seperti Az-Zabidi. Az-Zabidi itu turunan Nabi. Sekarang dipanggilnya Habib juga. Seperti Habib Abu Bakar Az-Zabidi itu. Az-Zabidi itu bukan Ba'alwi. Ada lagi Al-Ahdal. Al-Ahdal pun hari ini diisbatnya oleh Rabita Alawiyah. Tapi kalau Al-Ahdal, dia bukan Ba'alwi, tapi juga telah terbukti saya melihat bahwa dia bukan turunan Nabi. Karena nama Aon leluhur mereka yang katanya anak Musa Al-Kadhim, terbukti di dalam kitab-kitab nasab sezaman, Aon bukan anaknya Musa Al-Kadhim. Tapi kalau Az-Zabidi ini saya belum meneliti. Ketika saya belum meneliti, kita katakan sahih Az-Zabidi turun Nabi, karena saya belum menelitinya. Nah, selama sesuatu hal belum diteliti, maka kita ibqakan ala makana qablu. Enggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'lawi. Saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Seperti saya juga bertanggung jawab bahwa Al-Ahdal ini bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab nasab. Kalau berdasar DNA ini masih belum jelas, karena dari mereka yang tes DNA masih sedikit. Kalau Ba'alwi ini yang tes DNA sudah 180 orang. Dari Indonesia 187. Dan salah satunya pendukung saya. Yang sudah tes DNA ini pendukung saya 1 orang, dan saya akunnya pun yang kendalikan. Jadi kita bisa melihat kebenaran daripada DNA mereka ini. Memang DNA mereka bukan turunan Nabi, dan kita bisa lihat sedalam-dalamnya DNA mereka karena ini pendukung saya 1 dari Ba'alawi. Kalau yang lainnya itu kita hanya bisa lihat dari pengumuman Google. Ini G, ini G, ini G, ini G, tapi kita nggak bisa masuk.
hanya mengetahui dia bukan turunan Nabi saja, tapi satu orang dia mau jadi relawan. Akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Kalau Rabi Ta'alawiyah mau, kita kasih bukti dari DNA mereka yang sudah mendukung saya dalam kajian ini. Terus yang terakhir ini pertanyaan, punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. bukan, bercanda itu. Ya biasa-biasa aja, kalau dia lebih tua kita panggil Kang, Mas. Kalau lebih muda kita panggil Dek. Kalau dia alim kita panggil Al-Ustad atau Kiai Muhdor Al-Hamid misalnya. Kan begitu aja kalau dia pinter. Kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor. Karena kita tidak tahu alim apa tidak, cara baca kitabnya enggak standar pelosok enggak. Cara kitabnya enggak standar Lirboyo. Kemarin baca kitab ya, enggak standar santri-santri pelosok, enggak standar santri-santri Lirboyo, enggak standar santri Banten. Santri Banten, santri Jawa Timur, Jawa Tengah ada standarnya, Bos. Ada cara baca mana yang benar, mana yang salah. Standarnya itu sudah jelas. Orang bisa diketahui sampai mana dia dakik di dalam ilmu nahwi wa sarfi itu dari baca kitabnya. Kalau pengertian, orang-orang yang belajar di Mesir, di Yaman, itu walaupun nahwu sorobnya kurang bagus, dia bisa baca kitab. Tapi sama orang-orang Indonesia bisa disalahin walaupun dia lulusan Mesir itu. Kenapa? Di sana ilmu nahwu sorobnya nggak hebat kayak di Jawa. Saya bilang makanya ulama Indonesia jangan sembarangan. Walau ngomong Arabnya kurang pati paseh, tapi tahu orang Arab salah ngomong itu. Jadi orang Arab kalau ngomong bisa disalahin oleh santri-santri Indonesia. Jangan macam-macam. Yang banyak hafal Alfiah itu santri Indonesia daripada santri Mesir, daripada santri Yaman. Santri Indonesia yang paling banyak hafal Alfiah, yang paling banyak bisa baca kitab itu santri Indonesia. Yang layak menjadi mujtahid itu santri Indonesia. Kenapa? Belajarnya harfan-harfan min bismillah ila wallahu alam bisawab. Mereka di sana sekarang ini belajarnya nggak kayak dulu. Dulu hebat-hebat. Sekarang belajarnya kayak di kuliahan. Ngambil satu bab, buka kitab bab anu, tapi tidak dari bismillah, barokahnya kurang. Makanya jangan bangga-bangga anak luar negeri, mondok di Indonesia aja, jadi pinter, jadi ulama besar. Tapi jangan sampai mau taklid melulu. Alfiah hafal, kadang-kadang ada yang hafal Bukhari. Hafal Quran banyak di Indonesia, hafal Bukhari ada. Di Banten ada yang hafal Quran, hafal Fathul Mu'in, coba bacanya aja susah. Santri Pelamunan, sekarang udah agak tua dia, umurnya bisa saya. Itu hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, tapi nggak pernah ngaku-ngaku hebat, biasa aja. Maka jangan inferior kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kita dari sisi kulit inferior kepada orang Eropa. Dari sisi agama kita inferior pada orang-orang Timur Tengah. Kalau sudah ngaji di Timur Tengah, dibanggain. Belum tentu Pak bisa baca kitab walaupun dia paham apa yang dibaca. Karena mereka sering baca kitabnya bahasa Arab aja. Ketika baca banyak yang salah, bisa disalahin oleh santri Indonesia. Apalagi yang bukan dari Timur Tengah, dari Persia kayak Syekh Mahdi Rojai. Kemarin ngomongnya aja bahasa Madura apa itu? Syekh Mahdi Rojai, saya nggak paham. Menjawab saya pakai bahasa bukan bahasa Arab, saya nggak paham. Apakah saya dibohongin sama penterjemah? Saya tidak tahu. Maka santri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama yang saya kenal itu adalah santri Pulau Jawa, ilmunya mutabahir fi kulli fannin minal funun. Tapi hari ini kenapa kita ini belum go internasional? Karena masih ada inferior, ada taklid di sana yang belum bisa diberantas, ada taklid yang belum bisa diberantas. Ada rasa inferior terhadap orang Timur Tengah yang belum bisa hilang. Padahal dia hafal Alfiyah, padahal dia hafal Qawaid Usuliyah, dia hafal Qawaid Al-Fiqhiyah, dia tamat Jam'ul Jawami, dia tamat Al-Mustasfa. Kitab-kitab fikih yang tinggi-tinggi yang tebal-tebal itu, kalau orang Banten baca tuh Fathul Muhtaj itu dibaca dari A sampai Z itu. Muknil Muhtaj dibaca dari A sampai Z, bukan hanya nyari-nyari kitab, dibaca. Tafsir Jalalain, Marah Labid, Ibnu Katsir, Tafsir Tabari dibaca. Dari jilid pertama sampai jilid terakhir itu dibaca. Dulu kiai-kiai di Banten bacanya kitab apa kalau tasawuf? Al-Insanul Kamil. Itu tahun 1634 sudah baca kitab Al-Insanul Kamil, ada manuskripnya. Nah, hari-hari ini kita terkungkung oleh taklid yang tiada tara. Mau ngomong kebenaran aja kita nyari-nyari taklid. Misalnya taklid pada Syekh Murtada Zabidi. Kemudian terbukti Syekh Murtada Zabidi tidak nulis itu. Oh, kita taklid pada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ikhbar, kalimatun la yuqsadu bihal isbat. Kenapa diketahui kalimatun la yuqsadu bihal isbat? Li'annahu la yati bidalilin wa burhanin. Karena dia tidak pakai dalil dan tidak pakai burhan. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak ada dalil, sementara orang yang punya dalil dibilang dajjal? Aneh bin ajaib. Kenapa ini? Ada kungkungan taklid, kungkungan apa ya dalam santri kita ini yang belum bisa keluar.
Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia, santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan inferioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara, sehingga kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU. Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya. Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum? Belum yang di PWNU LBM-nya luar biasa. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Baklawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silakan datang, kita diskusi. Silakan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional. Hari-hari ke depan, kalau hari ini kita masih naruh anak kita ke Yaman, masih naruh anak kita di Mesir, masih naruh anak kita di Saudi, masa depan orang-orang Mesir, Saudi, Yaman yang harus mondok di Indonesia kalau mau pintar. Kalau mau pintar, mondok di Indonesia. Itu masa depan. Itu insya Allah barokah bab nasab ini. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada lagi silakan. Ya, jadi kepada Ustaz Imam Arba'in, Sayyid itulah ya dulu alal isbat. Sebutan Sayyid di situ tidak menunjukkan kepada isbat, karena ada kata menarik dari Yai Imam tadi, siapapun tidak boleh menolak sebelum meneliti. Kita boleh berhusnudzon sebelum meneliti. Syekh Nawawi Al-Gawi Al-Bantani kemungkinan besar beliau tidak menolak karena memang beliau belum meneliti, dan setelah ada penelitian maka zon tidak digunakan lagi. Jangan ada tanggapan lagi? Sebentar, itu nggak ada, selesai nggih? Baru yang kedua, nggak ada itu lagi. Tanggapan lagi nggak ada ya? Masih ada, silakan. Berarti Mbah Yai Nawawi Banten itu menyebut lafadz Sayyid, menyebut musonep Sulam Taufik dengan istilah Sayyid itu hanya husnudon dengan kabar yang mungkin pada waktu itu sudah masyhur atau istifadah, begitu Pak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Gus Imam Arba'in deh. Gus ini Ahmad Mubarak ya. Mubarak silakan, monggo. Iskal mawon yai, sepunten nih. Tadi jenengan ngendikan bahwa suruh membaca di Kitabul Ansab, kitab-kitab yang membahas nasab-nasab ya. Cuman yang kalau iskalkan di sini metode yang kita bahas semua ya, dari jenengan itu mengatakan harus ada dalil yang sezaman ya. Niki bukan berarti kalau mengadu domba atau bagian, cuman pingin mengetahui metode apakah dalil kutubi yang diperuntukkan itu harus sezaman oleh zamannya Sayyid Ubaidillah. Ya, di Kitabil Mu'asir au bil qaribi minhu atau bi aqraba minhu. Jadi kitab yang paling dekat. Begini, itu ada di dalam kitab cara isbat nasab ya. Lihat dalam Rasail dan Muqaddimat. Itu sebenarnya yang menolak-nolak mempermasalahkan itu sezaman, framing. Makanya nggak mau beradu begini. Kalau beradu kan kitabnya di bawah tuh. Mana nih, lihat halaman sekian. Ini keterangannya bahwa pertama isbatun nasab, nasab yang jauh itu adalah bi kutubin nasabin. Kalau syahadah, iqrar, apalagi itu syahadah, iqrar, syuhra, istifadah untuk orang di hari ini. Orang di hari ini kita isbat nasabnya dengan syahadah. Ini anak siapa? Ada 2 orang. Ini anak Kiai Suparman. Coba satu lagi, ini anak Kiai Suparman. Sahih. Nah, hakim itu boleh menetapkan ini anak Kiai Suparman. Itu namanya syuhra dan 2 orang saksi. Ada lagi iqrar, iqrar dari bapak kepada anak. Dia datang minta, dia anak Wayuan. Anak Wayuan datang ke Kiai Suparman, nama Kiai Suparman lagi ceramah, di rumah ada istrinya. Saya anaknya Kiai Suparman dari istri yang ada di Rumbia. Marah istrinya kan, nggak punya suami saya itu, istrinya cuma saya. Waduh, dilaporin sama polisi, ini ngaku-ngaku anak. Mana suami kamunya, kata polisi, lagi ceramah, tunggu suami kamu. Kiai Suparman cengeng-cengeng ke polisian. Pak Kiai, ini anak Kiai. Nggak tahu, saya nggak kenal. Yang nggak kenal, kamu ibunya siapa? Marhamah, orang Rumbia. Kata, aduh, iya saya pernah kawin di Rumbia. Emang kamu anaknya Marhamah? Nenek kamu siapa? Jaminah. Waduh, bener Pak, ini anak saya Pak. Itu iqrar minal ab ilal ibni. Itu sah dengan iqrarnya daripada Kiai Parman terhadap anak ini, bahwa subut nasab dia sebagai anak Kiai Suparman dengan iqrar daripada Kiai Suparman. Kalau dari anak kepada ayah itu namanya iddia. Anak ini datang, saya anak Kiai Suparman, itu baru iddia, mengaku. Butuh daripada iqrar dari Kiai Suparman. Betul, itu iqrar itu. Akhirnya dia minta warisan. Motor bah, minta motor. Jangan motor sih, nanti dimarahin. Istrinya marah-marah aja.
Ternyata ya kita ceramah katanya sama Kiai Imron, ternyata punya istri di Rumbia. Ya tapi nggak bisa dia itu menyangkal, masuk neraka dia, anak sendiri nggak diaku begitu. Biar istrinya marah paling sehari 2 hari, besok kita beliin kalung 200 gram. Selesai, tapi ke neraka kita naudzubillah seumur umur, ya enggak? Lebih baik kita mendengar istri kita menangis sehari daripada kita di neraka seumur umur. Betul? Setuju? Jangan takut. Ngapunten Yai. Sebutan Ya monggo. Wau kan istifadah ya. Istifadah. Ya istifadah. Ya nggih, istifadah. Niku kan harus dengan al-akhbar al-mu'tabarah ya. Sedangkan standar kita bisa menentukan akhbar al-mu'tabarah itu bukan berarti kita harus mengambil dalil dari ulama mutaqaddimin sebelum kita. Ibaratnya kayak di abad 9, abad 10 atau abad 8, walaupun di abad ke-5 dan abad ke-6 yang akrab ila zamani Ubaidillah niku mboten tidak ada. Berarti nggak bisa dikatakan itu menjadi isbatun nasab. Nggak bisa. Isbat nasab untuk Agus Mubarak aja kepada bapaknya kalau istifadah hari ini. Berarti mboten saged. Enggak. Kalau untuk orang yang ada di masa lalu itu pakai kutub riq'ah. Itu nomor 1. Nomor 1-nya pakai riq'ah dulu. Coba kitab nasab yang ada di masa itu atau yang dekat dengan zamannya. Nah, kalau misalnya yang satu zaman 383 Ubaid ini belum ada kitab, baru ditemukan di abad ke-7. Ini sama sekali tidak ada sebelum abad ke-7, maka abad ke-7 ini dipegang. Namanya dalam ilmu sejarah ex-silencio. Ex-silencio itu mengambil sesuatu yang kuat menjadi dalil terlebih dahulu sebelum adanya yang membatalkan. Kalau misalnya ini abad ke-7 kita pegang lalu datang abad ke-5, maka ini batal. Yang berbeda itu. Abad ke-5 kita pegang 5 ada li'anahu akrab, karena dia lebih dekat. Tapi kalau misalnya ini abad ke-5, ini abad ke-14. Tapi abad ke-14 ini berdasarkan dalil yang ada di abad ke-4. Kemudian sahih ini setelah dikritisi sumbernya, maka kalimat yang ada di abad 14 seperti kalimat saya yang berdasarkan kitab-kitab abad ke-4 itu bisa diterima. Yang itulah yang menjadi musbit, pengisbat daripada meruntuhkan abad 9 dari Baklawi itu. Jadi sepakat istifadah nggak bisa buat insoful ila. Tidak bisa. Kakek-kakek itu. Ya. Cuma ahli nasab itu sebagian ada yang ngomong al istifadah al mutadawilah fi kulli zaman. Sebenarnya itu ya sama juga untuk kitab-kitab. Al mutadawilah fi kulli zaman itu kan berarti dengan kitab-kitab itu istifadahnya. Cuma itu namanya takalluf. Takalluf. Ya udah sih bilang aja pakai riq'atun nasabah bahwa seorang bisa diisbat sesuai dengan masanya atau masa yang terdekat yang ditemukan, itu saja. Tidak usah dipegang istifadah fi kulli zaman segala macam. Itu namanya takallufun minna. Sama aja ujungnya mah. Jadi ada istifadah fi kulli zaman. Bagaimana mengetahui istifadah fi kulli zaman? Bi kutubin nasabin gitu ya. Ya, ada lagi? Nggih. Coba berikan ibarat secara gamblang bahwa itu dalil yang kita ambil harus yang fi zamanil akrab ila madlulnya niku. Itu ada di dalam kitab itu Rasail fi ilmil ansab. Rasail. Ya. Rasail fi ilmil ansab muqaddimah itu ada di arsip ya. Jadi siapapun bisa melihat Rasail fi ilmil ansab. Bagaimana tariqu isbatin nasab. Itu sudah jelas. Caranya adalah riq'ah. Riq'ah itu kutub. Kutub itu untuk siapa? Untuk orang yang ada di masanya. Misalnya ini kutub abad ke-5 untuk dia. Ini abad ke-7 untuk dia. Abad ke-8 untuk dia. Tidak bisa kitab nasab di abad 14 mengisbat seluruh orang yang ada di aku sampai Rasulullah. Kalau begitu nanti orang bisa saja mengarang-arang nama-nama sampai Rasulullah kemudian diisbat. Nggak bisa. Itu namanya kita membuka pintu kepada muzawwirin nasab untuk mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Na'udzubillah. Setunggal lagi ya. Tadi kan dengan bahwa memang Habib itu sudah termardut layuk balu. Yeah. Kita manggilnya Pak Dil kalau lebih tua atau Pak atau gimana. Itu kenapa kita tidak bisa memanggil dengan panggilan Habib kayak seperti halnya pada waktunya Syekh Nawawi. Kalau memang Syekh Nawawi itu tidak mengisbatkan dengan atas nama panggilan Sayyid kepada para habaib tersebut, atau gampangannya menghormati pokok kadung, walaupun kita kan nggak yakin pada diri kita, itu Habib tapi tetap tak panggil Habib, itu gimana? Apakah masih termasuk isbat kepada Habib tersebut? Yaitu namanya kalimat kinayah. Angsal berarti ya. Jadi kalimat Habib itu nanti mana kinayah dia maksudnya apa? Kalau dia memanggil Habib maksudnya itu adalah turunan Nabi, ma'adzuhuri tilkad dalail haram. Kalau misalnya dia manggil Habib itu ya karena nyeneng-nyenengin, ya enggak apa-apa. Nanti kita tidak bisa membedakan mana yang manggil nyeneng-nyenengin, mana yang manggil isbat. Maka oleh karena itu saddud dzari'ah, haramkan saja. Walaupun
sudah ada persetujuan bahwa Habib itu palsu, kita kan tetap gak ada pikiran untuk mengisbat kepada Habib tersebut ya. Iya, tapi mereka kan masih mengiklankan diri. Habib ini cucu Nabi, panggil Habib karena Habib itu cucu Nabi. Kalau Sayyid itu adalah turunan Nabi yang bukan ulama. Kalau yang ulama dipanggilnya Habib. Nah, ma'atilka ad-dalail wal barahin wal iddi'aat, haram kita memanggilnya Habib itu. Karena dianya mengaku Habib itu sebagai turunan Nabi. Kita panggil Bib. Pak aja Pak, Kang, atau Wan. Nggih, ya. Ya, monggo. Matur suwun ingkang kathah. Iya, sami-sami. Nah, ini baru dialog ya Pak, dialog yang hangat, bagus sekali. Yang jelas sudah 5 abad setengah lebih tidak ada catatan mengenai Ubadillah. Itulah mengapa kalau pakai kitab abad sekarang ya semua orang nanti akan ngaku-ngaku semua nantinya. Terus termasuk panggilan Habib tadi, saya juga Gus masih manggil Habib itu Habib kalau ketemu gitu ya. Jadi tapi dengan niat ya karena mereka suka dipanggil Habib ya kita panggil Habib walaupun dengan i'tikad mereka harus dengan niat. Kalau nggak pakai niat nanti haram hukumnya. Ya. Tuh. Jangan ada cukup ya. Monggo yang berikutnya. Ya, wah, yang depan monggo Gus. Baik, terima kasih. Nami kula Syaihuddin. Nggih. Saya salah satu tenaga pendidik di Miftahul Jannah. Sebenarnya minta pemantapan mawon. Berdasarkan penelitian dan kajian Yai Imad, alhamdulillah kan sudah terbukti bahwa kaitannya dengan nasab Ba'lawi itu batal, alias tidak terbukti adanya nasab dengan Rasulullah, cucu Rasulullah, dan diakui. Nah, ada beberapa golongan ataupun ada beberapa orang yang mengatakan kalau sudah ditemukan dan sudah diakui, kemudian diberitakan kemana-mana, bukankah itu membuka aib? Nah, aib bagi para habaib itu tadi, dan bukankah membuka aib mereka itu adalah golongan dosa? Ini maksud kami bagaimana pertanyaannya, bagaimana kami ya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya ini bukanlah aib atau bagaimana, apakah nah intinya bagaimana cara menerangkan bahwa ini bukanlah sebuah aib untuk memberikan pemantapan kepada mereka bahwa kita bukan ghibah gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Syaihuddin. Yang ke berikutnya, yang kedua, monggo. Oh ya, silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rasid. Sekali lagi, nama saya Ali Rasid. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Hadratul Qurama Abah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang setelah berkenan hadir di tempat ini sekaligus mencerahkan bagi kita semuanya tentang masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Karena saya termasuk khidmatul khalaik. Dan pribadi saya atas penelitian Hadratul Syekh 100% saya percaya. 100% saya percaya saya. Di samping berdasarkan ilmiah, tapi di seberang sana masih tidak mau melakukan kewajiban satu, yaitu DNA. Itu menunjukkan kebohongan menurut saya. Yang saya tanyakan adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh nomor 3, pertanyaan yang terakhir, bahwa Mbah Kiai mengatakan haram, tapi kalau menyenangkan boleh. Bagi saya haram. Para muhibin manggil Habib haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Berdasarkan penemuan Al-Mukarram Pak Imaduddin. Karena itu kebohongan. Saya kiaskan dengan ada orang yang belum naik haji, ikroman saya manggil haji. Sedangkan yang saya panggil haji itu belum haji, saya ikroman menghormati dia. Dia menyetujui, itu adalah pembohongan, maka dihukumi haram tegas. Itu pendapat saya. Jadi menurut saya jawaban Pak Yai tadi kurang tegas. Tepuk tangan yang kuat. Kenapa tidak tegas? Ini artinya masih memberi peluang angin segar kepada para muhibin terhadap Habib. Dan saya sudah tahu jelas kebohongan para Habib di Indonesia ini. Itu pertama. Yang kedua, karena kami kena orang NU Pak, jadi juga ziarah.
Satu saja yang saya kasih contoh, karena banyak banget tempat di Pulau Jawa yang namanya kuburan palsu. Di antaranya, saya kelahiran Temanggung, Jawa Tengah. Lama hidup di sana, karena saya dari kecil memang di sana dan di keluarga para kiai. Setahu saya, di Semarang itu dulu tidak ada yang namanya makam Syekh Jumatil Kubro. Nggak ada di Semarang. Tapi belakangan ini ada makam Syekh Jumatil Kubro di situ. Kaligawe kalau nggak salah itu, di Kaligawe Semarang itu ada. Karena 2 tahun lewat, setahun yang lalu saya bersama rombongan ke sana dan sama supir diajak ke situ dan ya ziarah juga tahlilan di situ dengan keraguan saya. Itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita ziarah ke makam-makam palsu? Nah ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita ini. Kalau sudah ada palsu, jangan diziarahin lagi. Mau saya seperti itu. Setahu saya, orang Jawa Tengah dari kecil, menurut mbah-mbah ini, bukan dalil tanpa dalil ini, maaf ini ya. Nah, maaf ini, tanpa dalil. Saya orang Jawa Tengah, setahu saya, yang namanya Syekh Jumatil Kubro, wali pertama yang masuk Pulau Jawa, ada di Gunung Merapi. Ada di Gunung Merapi. Sehingga orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu mengatakan, mbah-mbah kita, seandainya tidak ada Syekh Jumatil Kubro di Gunung Merapi, hancurlah Gunung Merapi itu. Karena di situ ditanam suatu waliullah, maka sampai sekarang masih ada sisa. Terbukti pada tahun 2008 kurang lebih meninggalnya Mbah Marijan karena saking dasarnya. Tapi selokasi makam Syekh Jumatil Kubro biasa-biasa saja, tidak ada rumput yang kering, tidak ada, hijau saja. Hingga sampai sekarang saya mendengar sudah dibangun, menghabiskan biaya 2 miliar, maka dipersilakan ziarah ke sana. Itu bagaimana hukumnya ziarah ke tempat makam-makam palsu? Banyak sekali karena di sana. Termasuk di kampung saya juga pernah dikatakan di sini ada makam wali, tapi alhamdulillah dibantah, tidak jadi dibangun. Itu di Sindoro, di Gunung Sindoro, itu tempat saya lahir. Karena saya tahu dari kecil di situ memang ada, menurut sana makam aulia itu ada 2 dan akan ada 3 lagi. Salah satu ulama di sana katanya di situ ada dan akan dibangun. Bapak alam itu dari Pak Alawi apa tidak saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman. Kemarin kurang lebih 2 bulan saya ke sana aman. Itu saja. Sekali lagi saya percaya dengan penelitian Bayi Imaduddin Usman Al-Bantani 100% saya percaya itu yang benar. Dan para habib adalah batil, bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Allah Akbar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hasyim Asy'ari dari Batanghari. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang telah memberikan paparan-paparan yang selama ini saya hanya melihat melalui video, bahkan membaca tesis Yai Imaduddin. Ya, saya punya satu itu dikasih Mbak Yai ini ya. Artinya pada hari ini saya bertemu langsung pada Yai Imad. Untuk itu saya sampaikan banyak terima kasih. Berikutnya berkenaan dengan kajian-kajian yang telah dipaparkan dan beberapa sanggahan-sanggahan yang ada, mungkin diantara kita ini ada tadi disampaikan apakah menjadi pemecah belah atau gimana tadi sampai disampaikan gitu ya. Nah ini ternyata saya paham itu untuk peristiwa Baklawi dan sebagainya ini di kelompok-kelompok lain tidak begitu terdengar gitu. Kayak seperti Muhammadiyah itu tidak membahas, Persis, kemudian yang lain ini tidak membahas. Artinya komunitas ini hari ini yang istilahnya yang dihadapkan adalah orang-orang Nahdliyin atau orang-orang NU ya. Dan orang NU itu kan yang sangat kental dengan wasatiyah dan prinsip-prinsipnya gitu lah. Sehingga ini mohon penjelasan dari Kiai Imad untuk memberikan pemahaman kepada kami-kami yang ada di daerah, terutama pengurus-pengurus NU yang mungkin sampai hari ini ada juga yang banyak yang belum klik lah semacam itulah kira-kira ya. Contohnya hari ini juga ya banyak pengurus NU yang belum berkenan hadir gitu ya. Mungkin masih melihat bagaimana lagi keadaannya. Mungkin dalam hal ini Kiai Imad sudah banyak berdiskusi dengan jajaran PBNU sebagai pimpinan kami secara pusat gitu ya. Untuk itu kami ingin mohon penjelasan dari Kiai Imad bagaimana sampai hari ini sikap-sikap dari pengurus NU ya, khususnya yang dari PBNU menyikapi dari tesis Kiai Imad dan fenomena yang ada sekarang ini, sehingga kami yang ada di daerah itu tidak kebingungan. Kemarin sempat melihat video dari Rois Suryah, dari Rois Am ya, itu sampai apakah ini pesanan Wahabi dan Syiah sampai kayak gitu ya. Nah ini mungkin yang lain juga mungkin perlu dijelaskan sehingga tidak menjadikan kebingungan bagi kami sebagai yang namanya juga
struktural gitu ya. Jadi harus samikna wa ta'na dari pusat ke bawah. Untuk itu kepada Yai Imad mohon penjelasannya terhadap tanggapan-tanggapan dari PBNU khususnya menyingkapi masalah apa Baklawi ini, sehingga nanti kami-kami yang ada di daerah ini akan tahu bagaimana cara kami untuk terus tabayun. Yang kedua, berkenaan dengan para habaib itu memang kami yang ada di daerah mungkin bahaya-bahaya yang lain juga sangat merasakan itu. Ya, yang setiap kali bahkan setiap hampir enggak sampai 1 minggu sekali itu kami didatangin gitu ya. Bagus sih silaturahmi, bagus yang disampaikan, bagus gitu ya. Namun saya amati gitu apa ya, konsepnya hampir sama gitu, apa namanya ya, modelnya sama gitu ya. Tidak menyampaikan ilmu ya juga tidak menyampaikan tentang apa, malah kadang-kadang kita yang jadi mentor gitu sampai kalau bahasan masalah ilmu gitu ya. Sehingga ini menjadi keresahan di daerah, atau menjadi apa ya, bukan keresahan tapi menjadi apa, pemikiran ulang lah semacam itu. Sehingga dengan adanya ini mungkin nanti kami juga akan lebih bisa menyikapi yang lebih bijak dari fenomena yang ada di masyarakat atau di lingkungan kami. Demikian ya Imat yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ustaz Sayhuddin, apakah apa yang kita lakukan ini tidak termasuk menyebarkan aib ya? Yang kedua dari Pak Ali Rasyid tadi tentang ziarah ke makam palsu dan dukungan sepenuhnya kepada kajian Yai Imad dan kepada Yai Hasyim Asy'ari. Ngapa sih Muhammadiyah versus adem-adem baik gitu ya? Kemudian tapi ini persoalannya di NU, dan bagaimana sampai sejauh ini tanggapan PBNU, kiai-kiai NU di atas ataupun di Jawa terhadap kajian Kiai Imad. Monggo ke sana ya. Baik, dari Gus Sayhuddin, kalau sudah ditemukan tesis bahwa Baklawi bukan turunan Nabi, kenapa harus dibuka-buka seperti membuka aib kan ya? Kita bukan membuka aib, tapi kita sedang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum fihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Itu ud'uhum li abaihim. Panggil orang itu sesuai dengan bapaknya, aba, keturunannya. Boleh bapaknya, boleh panggil dengan kakeknya, boleh panggil dengan buyutnya. Tapi jangan panggil selain daripada keturunannya ke atas. Boleh dipanggil Gus Sayhuddin bin Adam, boleh, karena Adam keturunannya ke atas. Boleh panggil dengan kakeknya kayak Nabi Muhammad ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana ibnu Abdul Muttalib. Boleh panggil daripada neneknya, boleh panggil dari ibunya, Ibnu Majah, anaknya Nyi Siti Majah. Tapi kalau bukan keturunannya ke atas tidak boleh. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Bagaimana fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din? Kalau enggak tahu, mereka tetap saudara kamu, panggil saja saudaraku, akhi, wa mawalikum, Maula Ibni Abdillah, ta'al. Bagaimana kalau yang sudah-sudah kita memanggil mereka turunan Nabi? Falaisa walaysa alaikum junah, kamu tidak berdosa. Fima akhta'tum fih, terhadap apa yang telah kamu salah memanggil mereka selama ini, enggak ada dosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi apa yang disengaja oleh hati kalian. Sudah tahu dalilnya enggak ada, sekarang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi, masih manggil mereka bib-bib aja, maka itu yang haram. Imam Malik berkata, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Siapa orang yang bernisbah kepada Nabi tanpa hak, yushharu, harus diumum-umumin. Ini Imam Malik nih. Coba cari di dalam kitab Qaul Imam Malik, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Harusnya dipukulin juga. Ya enggak? Dulu mereka nih Baklawi, ada kiai yang ke Wali Songo, pakai silsilah ditaruh di tembok, suruh turunin, dipukul kiainya. Berdasarkan Qaul Imam Malik itu. Tapi kita adab Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, ngasih tahu saudara-saudara kita, mereka bukan turun Nabi. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi sekarang, takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Kita bikin PWI mau mengatakan kami ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak, ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap.
Mau apa saja siap, mau diskusi oke, mau perang kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang bos. Inggris, Portugis ngalahin Sunda, apa namanya itu, Malaka dulu, yang ngebebasin orang-orang Jawa bos. Kita datang ke Aceh ngusir Portugis, mau perang bos, walaupun kelihatannya lugu-lugu. Itu orang Jawa kelihatannya lugu, halus, macul, tapi kalau perang siap. Adipati Unus sampai mati bos, disebutnya Pangeran Sabrang Lor. Yang perempuan juga orang Jawa itu suka perang. Nyai Jepara itu memimpin perang. Malah Hayati Aceh memimpin perang. Nyi Ageng Serang memimpin perang. Cut Nyadin memimpin perang. Itu baru ceweknya bos, belum laki-lakinya. Makanya mungkin yang suaminya sekarang istrinya satu itu istrinya dianya itu jagoan turunan Cut Nyadin itu. Jadi dia kalah. Bisa jadi Ki Mustafa begitu. Ya begitu. Jadi udah jelas bahwa hari ini kita mengadakan diskusi bukan membuka aib, memberitahu kepada umat kita sendiri, bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Karena merekanya masih iklan, merekanya masih ngaku kemana-mana ngaku turunan Nabi. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turunan Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. Bagaimana itu orang kaya pembela-pembela Ba'lawi yang sudah tahu Ba'lawi bukan cucu Nabi, tapi diyakini sebagai cucu Nabi. Apa dia nanti yang akan terjadi ketika berhadapan dengan Rasulullah? Apa dia tidak malu berhadapan dengan Rasulullah? Kata Rasul, kenapa lu katain anak ini sebagai cucuku? Dia bukan cucuku. Bener itu Imaduddin Usman itu. Kenapa kamu nggak ikut? Udah ada dalilnya. Lu ikut husnudon. Ya kita ikut ketum katanya. Ada lagi? Nanti belum ini, masih apa namanya, apa dari Gus Saifuddin ya. Terus yang kedua apa Yai? Ya. Ini tadi ada fatwa dari Ki Ali Rasyid, haram memanggil Habib ya. Fatwa tuh. Dikias dengan manggil haji haram pada orang yang belum haji gitu. Dan saya ini tidak tegas seperti Ki Ali Rasyid katanya. Kemudian kuburan palsu, bagaimana kita ziarah ke makam palsu? Ziarah itu kan baca Quran, ya kan? Baca Quran mah dapat pahala aja. Tapi kalau kita ngajak ini kuburan bener, padahal kita tahu itu kuburan palsu, baru haram hukumnya. Tapi kalau kita duduk baca Quran di situ, ya tetap nggak apa-apa, sah aja. Tapi kalau kita sampai mengajak orang untuk ziarah ke makam palsu, hukumnya haram. Dan orang yang membangunnya haram. Penipu dia itu. Orang yang ada sesuatu tujuan dunia, supaya rame lah, daripada kita bikin pemancingan belum tentu banyak yang mancing. Lebih baik kita bikin makam palsu, banyak yang ziarah. Tinggal dikasih kotak bukut tamu, setiap satu bus 50.000, kotaknya itu kan 2.000 aja lumayan itu. Ada 10 bus aja udah berapa sehari. Daripada kita kerja apa jadi tukang panggul kan sehari cuma dapat 100.000, itu bisa dapat 5 juta sehari itu bikin makam palsu itu. Terakhir dari Kiai Hasyim Asy'ari, sikap PBNU menyikapi tesis. PBNU itu rumah besar dari 53% warga muslim Indonesia. Jadi tidak sembarangan. Harus mencerminkan daripada keyakinan umat NU-nya di bawah. Jadi maka saya menugaskan diri saya sendiri untuk memberi pemahaman kepada warga NU. Saya belum pernah diundang Muhammadiyah loh. Saya belum pernah diundang Persis, karena mereka emang nggak percaya dari dulu. Ngapain undang-undang saya? Orang saya dari dulu nggak percaya mereka turunan Nabi. Yang akan ada imbas adalah warga NU. Yang sudah ada imbas warga NU, maka kita wajib memberitahu saudara kita warga NU. Dan sikap PBNU harus mewakili daripada warga NU. Jadi nggak sebaliknya NU kemudian pertama mengisbat dulu atau menafikan, yang lain ikut, nggak bisa begitu. Bawah dulu, gimana warga NU di bawah? Kalau semua sudah tercerahkan, baru yakin saya nanti PBNU mengambil sikap. Kalau dari atas dulu mengambil sikap, bisa didemo PBNU sama mukibin-mukibin yang belum percaya. Maka ini tugas kita bersama dari bawah untuk mencerahkan saudara-saudara kita. Karena hanya mereka yang masih percaya Ba'lawi cucu Nabi yang akan terkena kejelekannya. Yang sudah tidak terkena yang sudah tidak percaya tidak akan terkena kejelekan Ba'lawi. Karena kita hanya bisa ditipu oleh orang yang kita husnudoni. Gak mungkin kita bisa ditipu oleh orang yang kita tidak husnudon pada dia. Tampangnya udah penipu, ngajak kerjasama sama kita, nggak mau kita. Ayo kita modal 50 juta sewa, nggak mau.
Tapi kalau kita husnudzon pada dia, kerjasama dalam bisnis, maka kita akan tertipu oleh orang yang kita husnudzoni. Maka saya nyatakan seyakin-yakinnya, untuk agar masyarakat NU ini adalah juga percaya mereka bukan cucu Nabi, bahwa demi Allah saya yakin seyakin-yakinnya Ba'lawi Habaib ini bukan keturunan Nabi berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah, dan tes DNA. Demikian. Baik, kita akan jeda break, istirahat, sholat, makan dulu. Capek Yai. Atau nanti ramah tamah saja karena Yai-nya. Satu lagi dah. Moga. Satu lagi ya, sikat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kerawuhan Yai Imad, dan alhamdulillah kita mendapatkan pencerahannya. Namun di sini saya mau bertanya tentang yang selama ini Mbak Alawi itu kan udah terputus, itu otomatis palsu. Terus yang saya tanyakan itu, yang asli yang ada di Indonesia ini itu marganya apa dan siapa-siapa, biar untuk membedakan yang asli sama yang palsu. Selanjutnya, kalau sudah ada yang asli, kita responnya bagaimana, manggilnya apa, langkah kita bagaimana. Seterusnya, kalau emang yang asli itu emang asli, apakah kita itu wajib memanggil dengan sebutan Habib gitu? Kalau nanti kita nggak memanggil Habib, nanti kita kedosan juga, maksudnya kan gitu. Nggak syiar soalnya. Nah, saya di sini mau minta pencerahan tentang hal itu. Sebelumnya mohon maaf ya Imad atas pertanyaan inilah. Langsung itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya tuh? Asmane? Ahmad Sugianto. Ahmad Sugianto. Kang Ahmad Sugianto. Kita pada prinsip awal tadi bahwa sebuah pengakuan intisab kepada Nabi yang belum diteliti, yabqa alal asli. Dia biarkan hukumnya seperti itu, ala makan alaihi min qablu. Yang sudah saya teliti itu hanya Ba'lawi. Yang saya teliti hanya Ba'lawi, bahwa Ba'lawi bukan turun Nabi. Nah, selain itu, maka kita biarkan kepada asalnya. Misalnya ada orang dari Al-Hasani, ya kan, sebagai keturunan Nabi. Tetapi selama ini dia tidak memberikan pengakuan di hadapan publik sebagai Al-Hasani. Ya biarin aja. Seperti itu, dia mengaku sebagai turunan Nabi, dihusnudzoni, karena kita belum meneliti. Sikap kita, ya kita berikan namanya itu penghormatan lebih sedikit saja. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada dalil yang sharih yang mewajibkan kita menghormati dan memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Tidak ada dalil yang sharih. Kenapa di kalangan NU kok ada? Di kitab-kitab kalangan NU, tasawuf, itu adalah mimbabil adab. Mimbabil adab. Adab itu tidak masuk syara. Jadi bukan babnya bab apa namanya wajib, haram, sunnah, apa mubah, itu bukan. Tapi hanya adab saja. Adabnya begitu. Nah, kalau dalilnya dari Al-Quran, kan banyak tuh orang, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini tafsirun muhtanilun. Fil qurba ini lihat di dalam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Tobari, maknanya banyak ayat ini. Nabi itu, wahai orang Mekah, hai orang Quraisy, aku tidak mengharapkan gaji, upah dari dakwah ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai aku karena aku masih kerabatmu. Aku berdakwah ini jangan sampai aku disakiti, karena aku ini masih kerabat kamu. Cintai aku sebagai kerabat kamu. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, ilal mawaddata fil qurba, kecuali engkau sayangi kurbaku, yaitu istri, anak, sepupu-sepupu Nabi. Nah, kalau sekarang keturunan apa masuk kepada kurba? Tidak. Kurba itu artinya dekat. Saya dengan Ki Suparman sekarang ini adalah qarib. Kalau Kiai Suparman ke sini namanya akrab. Kalau perempuan namanya kurba, lebih dekat, mimba bifu'la. Kalau mudzakkar akrab, kalau muannas kurba. Nah, itu jadi tidak ada dalil. Al-Quran yang sering dipakai dalil sebagai dalil mencintai zuriat Nabi bisa diuji di dalam meja ilmiah, itu tidak sharih. Tidak sharih. Hadis tentang ulama itu tidak satu dua, ratusan yang kewajiban menghormati ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Itu di dalam hadis. Muliakan ulama karena mereka di sisi Allah mulia. Ini nggak dipakai. Ulama yang ngajarin apa wudu, ngajarin Quran, kadang-kadang disepelekan ketika Habib itu sudah datang.
Padahal yang ngajarin dia wudhu, ngajarin dia sholat itu kiai-kiai kampung. Kiai kampung gak dihormatin. Kadang-kadang manggil Habib itu guru saya, Habib Anu. Padahal dia gak ngaji apa-apa sama Habib itu. Yang dia pinter seperti itu karena dia mondok di pesantren, gurunya gak disebut. Kenapa? Gurunya gak terkenal. Dia malu nyebut nama gurunya, naudzubillah. Banyak hari ini Pak begitu, kiai-kiai pada nangis jiwanya mengetahui adab murid-muridnya terhadap dirinya, karena apa yang dia ikhlaskan bukan dia meminta dia muridnya untuk menghormati dia, tapi kok saya tidak berhasil mendidik anak saya tidak berhasil mendidik murid saya, hatinya jiwanya kok gampang amat. Saya ini Pak, kalau di depan kiai saya tidak mau ngomongin kiai lain, misalnya ngalem kiai-kiai lain, gak mau saya. Di hadapan kiai saya yang dia adalah ngajarin saya segala-galanya, dialah yang paling mulia. Makanya saya, walaupun orang itu mengenal Abu Yadim Yati lebih hebat dari kiai lainnya di Banten, tapi karena saya pertama ngajinya sama Yai Sanwani itu yang saya sebutkan pertama kali, karena beliaulah yang mengajar pertama kali, baru guru-guru lainnya sesuai dengan kode waktu yang dimana saya belajar di situ. Tidak yang lebih hebat dulu kita taruh, enggak begitu. Karena pangkat di sisi Allah mah hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita memanfaat pertamanya dari kiai kita di kampung itu. Maka dialah yang harus kita muliakan lebih dari yang lainnya. Walaupun menurut orang banyak, kiai ini kalah dengan kiai itu, kan orang kampung begitu. Tapi kita mah tidak begitu. Penghormatan kita kepada kiai kampung kita yang mengajari Al-Quran harus lebih. Guru ngaji saya kecil masih hidup Pak. Dia ustadz di kampung, masih jadi ustadz aja begitu aja sampai sekarang. Tapi saya tidak mau hadarat kalau ada dia. Kenapa? Orang saya bisa baca Quran karena dia kok. Tapi orang yang undang saya itu maunya saya yang baca hadarat. Untuk hadarat pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kiai Majuddin, nggak mau. Saya pegang speaker, saya kasihin guru saya itu. Walaupun tuan rumah itu menyuruhnya saya. Kenapa? Saya bisa hadarat Al-Fatihah karena guru saya kok. Mbah Khalil Bangkalan naik dokar kudanya itu dari Bima, turun langsung pas nanya dari Bima kudanya itu. Kenapa? Karena gurunya dari Bima, Al-Bima. Nggak mau dia berada di atas gurunya walaupun hanya kudanya yang menggunakan nama Bima. Itu akhlak adab saja. Luar biasa kiai-kiai kita. Ya, makanya sekarang ini banyak yang aneh gara-gara ada doktrin-doktrin. Coba doktrinnya tuh. Pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, Baharun itu ada di video di YouTube. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib. Karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab Risalatul Mu'awanah tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kitab banyak kata saya. Kalau saya tidak suudzon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awanah, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang ngundat-ngundat bil manni wal adha. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat. Kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi. Guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi ngundat-ngundat terus daripada Ba'lawi. Ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba saya udah nggak mau lagi marhaba ala Habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarang ini ngundat-ngundat. Marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaba dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong Indonesia merdeka itu karena konsep yang dilakukan dan perjuangannya para habaib. Sampai percaya orang tai kucing Bill Gates orang ini kasih sejarah yang mentakut gelokan ada orang pahlawan atau Ba'lawi orang ini zaman kamu tahu sejarah moco bayang perang 10 November, perang Diponegoro, perang Padri, perang Paregrek, enek perang habaib. Nah itu
rebut karo bangsa nek ora ondrok kuwi. Mboten iya ora. Jenengan bisa bayangkan, ternyata nggak ada sejarah yang mencatat yang namanya Ba'alawi. Enak jenenge Utsman Bediaknya jadi muftinya napa jenenge mufti Belanda di Betawi. Ingon-ingone lon itu. Mana lho? Jadi hari ini Bapak Ibu setelah kita merdeka selama 70 tahun masih dijajah secara religi oleh kaum Ba'alawi. Terima nama mboten sampean. Murah kene nek abah diusir ae ngopong kuwi. Nggih napa nggih? Ora kabeh ngomongi wis ngaku turunane Kanjeng Nabi. Lawane kok karo aku turunane kenaro aku. Kok bukane lawane pengen gelut ae. Bikin arah kan gelut ae. Kulon di Jawa kena 18 juta kali kabain. Ini pulau wae, pulau tidak betul lebih swarga. Delah kesane ngalah sakniki-niki. Ada jenenge Kiai Imaduddin Usman. Atas pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Rizik Sihab, oleh Bahar bin Demik dan konco-koncon. Oke. Jangan Bahar bin Demik dong. Oke, mana itu Demik ya? Lho kira apa nggih? Asal mesti sing duwe Nusantara ki awak dhewe dudu dhek. Nggih apa nggih? Aku berani mengatakan bapakku itu pahlawan. Bapakku itu dari Hizbullah. Jadi aku loro nek Indonesia tidak awake dijajah secara religi. Nggih apa nggih? Aku umat Kanjeng Nabi tukang njaluk duit. Ini dijaluk ini wae mergo penting gak lebih swarga.